Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Permasari. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk meningkatkan produksi ASI. Kini kita akan membahas 10 cara untuk meningkatkan produksi ASI. Yuk, simak terus video saya. Banyak ibu-ibu yang dalam proses menyusui, dalam proses mengasihi di tengah perjalanan atau di minggu-minggu atau bulan-bulan ketiga, keempat itu merasakan bahwa ASINya berkurang, kemudian tidak merasa percaya diri untuk terus dapat menyusui, dapat memberikan ASI. Terkadang di sini ibu galau gitu, apalagi merasa ASINya tidak mancur-mancur, kemudian ASINya tidak rembes-rembes sampai di pakaian, kemudian merasa bayinya kok nggak tambah gemuk besar. Kemudian di sini terkadang ibu-ibu berpikir atau berasumsi bahwa ASINya ASI saya kurang, ASI saya sedikit, sehingga tidak bisa memberikan bayi saya ASI yang cukup, sehingga badannya kok kelihatannya nggak gemuk, nggak gempal, nggak gemes, nggak lucu. Nah, ini biasanya permasalahan yang sehingga ibu merasa tidak percaya diri dengan kemampuan dirinya untuk menyusui selama proses ASI eksklusif. Dan tidak banyak, banyak ibu-ibu yang memutuskan untuk beralih untuk menambahkan tambahan cairan berupa baik itu susu formula atau penambahan makanan yang belum waktunya, karena beranggapan bahwa ini bayi harus sudah mendapatkan tambahan atau pendukung cairan dari susu formula misalnya, karena ASINya dia merasa tidak mampu, ASINya merasa tidak memenuhi kebutuhan bayinya. Di sini terkadang banyak ibu-ibu yang sudah hopeless atau ibu-ibu yang merasa tidak percaya diri untuk dapat melakukan ASI eksklusif sampai dengan umur 6 bulan, sehingga banyak yang sudah putus asa, sehingga sudah ditambahkan dengan makanan atau ditambahkan dengan susu formula karena berasumsi bahwa si ibu tidak dapat memberikan memberikan ASI yang cukup kepada bayinya karena merasa bahwa ASINya sedikit, ASINya hanya tidak mencukupi kebutuhan bayinya. Nah, di sini adalah suatu dilema, suatu fenomena yang masih banyak terjadi di kalangan ibu-ibu menyusui khususnya, dan ini aku akan memberikan beberapa tips, 10 tips untuk bagaimana cara meningkatkan produksi ASI selama proses menyusui sehingga ibu tetap merasa percaya diri dan ibu tetap merasa yakin untuk dapat melakukan ASI eksklusif atau pemberian ASI saja selama 0 sampai 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan 2 tahun atau lebih. Yang pertama adalah ibu harus memastikan kondisi keadaan fisik ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Jadi si ibu dan si bayi tidak ada suatu penyakit penyerta, tidak ada suatu kelainan yang dapat mengganggu atau menghambat terproduksinya ASI atau terhisapnya ASI oleh bayi dengan adekuat. Karena kalau terjadi permasalahan kesehatan ibu atau kesehatan bayi, kondisi fisik ibu, kondisi kesehatan hormonal ibu, kondisi keadaan payudara ibu yang mengalami permasalahan, ini sangat signifikan sekali terjadinya penurunan produksi ASI atau bahkan dapat mengganggu produksi ASI sehingga dapat mengurangi kuantitas maupun kualitas dari ASI yang diproduksi oleh tubuh ibu sendiri. Dan yang kedua adalah IMD. Jadi inisiasi menyusui dini itu sangat penting dilakukan di awal kelahiran segera setelah bayi baru lahir. Nah, apabila ibu sudah dapat melakukan IMD atau dapat melakukan menyusui dini, jadi biasanya IMD itu dijelaskan di video saya yang tentang IMD, silahkan diakses. Di situ bagaimana caranya untuk IMD dan bagaimana manfaatnya IMD, karena semakin cepat si bayi untuk terstimulasi atau berupaya untuk menyusui, maka semakin cepat juga produksi ASI yang dihasilkan oleh si ibu. Dan IMD ini sangat berpengaruh sekali terhadap
proses menyusui dari awal melahirkan sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi diharapkan ibu-ibu yang sedang melakukan proses persalinan dapat difasilitasi untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, atau melakukan proses menyusui sesegera mungkin untuk dapat meningkatkan atau dapat menambah produksi ASI yang nanti kaitannya sampai dengan 6 bulan ke depannya. Jadi sangat pentinglah sekali untuk ibu-ibu dapat difasilitasi untuk melakukan IMD, dan tidak menutup kemungkinan ibu yang melakukan operasi sesar pun dapat melakukan IMD dengan konsultasi dokter spesialis obgyn dan dokter anak tentunya, untuk dapat melakukan kesempatan IMD di ruang operasi. Yang ketiga adalah posisi. Nah, yang saya sering amati di halayak masyarakat, ibu-ibu yang sedang menyusui, posisi yang dilakukan pada saat proses menyusui kerap masih kurang tepat. Jadi payudaranya di mana, kemudian posisi tubuh bayinya di mana, dan arah mulut bayinya bagaimana. Jadi posisi ini sangat menentukan sekali bagaimana sih kenyamanan bayi, kelekatan bayi untuk dapat mendapatkan asupan ASI yang adekuat. Seperti contohnya aja, kita analogikan saja pada saat kita duduk ya. Kita meminum menggunakan sedotan. Kita misalnya duduk, jadi mulut terhadap sedotan itu dalam satu garis yang lurus kan. Tentunya kita menghadap ke gelas, kemudian sedotan itu tubuh, kemudian wajah kita dan mulut kita dalam satu garis yang lurus. Tetapi kalau misalnya kita duduk gitu, misalnya ini minuman, kemudian di sedotan, badan kita menghadapnya ke kanan, kemudian wajah kita dan bibir kita menghadap ke depan. Nah, ini memberikan suatu efek yang tidak nyaman dan tidak adekuat ya, khususnya dalam proses menyusui, dalam proses bayi mendapatkan ASI. Jadi posisinya harus diperhatikan dulu, harus dibenarkan dulu, pastikan bahwa posisi bayi, wajah bayi, mulut bayi menghadap ke payudara dengan satu garis lurus antara kepala, leher, kepala, telinga, leher, bahu, dan sampai dengan perut dan tungkai dalam satu garis yang lurus. Dapat dilihat di channel YouTube saya dan di video saya sebelumnya mengenai posisi cara menyusui yang tepat. Nah, yang keempat adalah pelekatan. Pelekatan ini saya juga perhatikan masih banyak ibu yang belum mengetahui bagaimana sih cara melekatkan mulut bayi sama payudaranya. Banyak kasus-kasus yang membuat ibu merasa nggak nyaman, nggak yakin dengan kondisi puting payudara. Nah, karena pelekatan ini berkaitan dengan payudara ya, karena masih beranggapan bahwa kalau puting payudaranya masuk ke dalam atau retraksi atau mendelep ya, atau bahkan datar atau bahkan tidak menonjol, mereka sudah pesimis duluan gitu. Karena kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa mulut bayi itu harus menempel di puting. Padahal sebenarnya kalau pelekatan yang benar itu bayi tidak menempel di puting saja, tapi di seluruh areola, bagian hitam, sebagian besar warna hitam atau areola yang berada di payudara, sehingga tidak akan terjadi puting payudara yang bengkak, kemudian puting payudara yang lecet, sehingga menyebabkan ibu merasa tidak nyaman, merasa kesakitan dalam proses menyusuinya. Sehingga apapun bentuk jenis puting payudara ibu itu bukan merupakan satu masalah atau suatu hambatan untuk dapat menyusui secara eksklusif dan dengan benar. Asalkan ibu dapat melakukan pelekatan dengan benar, dan dapat dicek bagaimana sih caranya di video saya sebelumnya mengenai bagaimana cara pelekatan mulut bayi terhadap payudara ibu untuk proses menyusui yang tepat dan yang enak. Karena kalau pelekatannya sudah benar, kemudian mulut bayi sudah dapat menghisap secara adekuat, ini harapannya
ASI yang terserap atau ASI yang didapatkan oleh bayi menjadi lebih banyak. Kalau misalnya permintaan si bayi sudah adekuat, kemudian sudah benar pelekatannya mungkin, dan dengan demikian si ASI juga akan diproduksi dengan optimal oleh tubuh ibu sendiri. Jadi pelekatan harus diperhatikan dalam proses menyusui. Yang kelima adalah rileks. Jadi pada saat menyusui ibu diwajibkan untuk rileks. Jadi stop dulu standar tinggi dalam hal kerapian, kemudian mengerjakan sesuatu yang berlebihan. Jadi ibu harus rileks dengan istirahat yang cukup, bisa minta bantuan suami atau orang terdekat untuk melakukan pijat, bisa dengan mendengarkan musik sehingga ibu merasa happy, karena hormon oksitosin dan hormon prolaktin itu dihasilkan pada saat ibu rileks. Pada saat ibu merasa senang, ibu merasa happy, itu hormon menyusui akan diproduksi lebih banyak dan lebih pesat oleh tubuh ibu sehingga ASI-nya dialirkan lebih banyak. Kemudian ASI diproduksi akan menjadi lebih banyak. Itu diperlukan suasana dan keadaan tubuh ibu yang fit serta rileks dan tenang dan santai. Jadi kalau ibu-ibu di rumah harapannya dapat didukung oleh support system keluarga yang membuat ibu merasa nyaman, bahagia. Jadi stop untuk menjudge ibu bahwa ibu ASINya sedikit, ibu ASINya nggak cukup. Jadi diberikanlah support atau bantuan sehingga ibu dapat mengembalikan rasa kenyamanannya, ketenangannya, dan kepercayaan dirinya untuk tetap memberikan ASINya dengan suasana hati yang nyaman dan rileks, ya. Yang keenam adalah menyusui sesering mungkin. Jadi menyusui sesering mungkin karena bayi biasanya lebih banyak tidurnya, jadi diharapkan minimal setiap 2 jam ibu melakukan proses menyusui, karena proses menyusui ini atau ASI terbentuk itu sesuai dengan kebutuhan bayi. Semakin sering bayi untuk menyusui, semakin banyak juga atau semakin cepat juga ASI akan diproduksi oleh tubuh. Jadi sesuai dengan permintaan. Jadi ASI itu seperti sumber mata air. Kalau bayi itu si konsumen atau bayi itu memerlukan atau meminta lebih sering, lebih banyak, artinya si tubuh ibu atau si payudara ibu ini harus menyiapkan ASI-nya lebih banyak gitu. Karena ada permintaan sehingga si sumber air ini harus mengeluarkan yang lebih banyak atau memproduksi yang lebih banyak. Jadi harus ibu mengetahui adanya feeding cues atau stimulasi untuk bayi untuk mau menyusu. Kalau misalnya bayi tertidur lebih dari 2 jam, kemudian dibuka bedongnya, kemudian ibu bisa menunggu sehingga bayinya merasa ada rangsangan untuk menyusui segera, untuk susui sesegera mungkin. Kalau misalnya ibu pakai popok atau pakai diapers atau pakai pampersnya minimal, karena bayinya terasa nyaman banget. Dan kemudian pada saat pipis dia tidak terganggu dengan keadaan lembab atau keadaan dinginnya. Ini biasanya bayi akan tidur lebih anteng, lebih lama, sehingga produksi ASI pun akan dapat menurun kalau misalnya ibu tidak melakukan feeding cues atau tidak merangsang bayi untuk mau menyusu. Kalau membiarkan bayi tertidur terlalu lama, nanti ASINya kemudian sudah diproduksi tetapi tidak disalurkan. Nah, ini akan juga dapat menyebabkan sumbatan ASI atau bendungan ASI yang lama-kelamaan atau bila terus dibiarkan ini dapat menurunkan produksi ASI karena saluran-saluran ASI-nya lama-lama tertutup. Sehingga kalau ini bisa diteruskan dapat menurunkan produksi ASI. Artinya kalau dia diproduksi tapi tidak ada permintaan di 2 jam tersebut, maka dapat mempengaruhi terjadinya sumbatan ASI atau bendungan ASI dan dapat mempengaruhi terjadinya penurunan produksi ASI. Nah, di sini bisa dapat menyebabkan ASINya menjadi kurang, kemudian bayinya berat badannya tidak nambah atau tidak naik secara signifikan sesuai kartu KMS. Ini dapat diidentifikasi kalau misalnya ibu tidak menyusui sesering mungkin. Dan perlu ibu ketahui pada saat proses menyusui, hindari penggunaan DOT dan empeng. Ini sangat penting sekali karena kenapa? DOT ini adalah musuhnya ASI eksklusif, bukan musuh sih ya, sebenarnya sesuatu yang dapat menghambat
proses ASI eksklusif serta empeng ini juga dapat menghambat proses ASI eksklusif berkaitan dengan keadaan bayi. Berdasarkan keadaan bayi, biasanya kalau bayi sudah diberi DOT, diberi empeng, ini proses untuk dia menyusui, proses dia untuk menghisap akan berubah gitu loh. Akan tidak sekuat pada saat dia menyusui pada payudara langsung. Nah, penjelasan DOT dan empeng juga dapat diakses di video saya sebelumnya, bagaimana sih dampak DOT dan empeng terhadap proses produksi ASI atau dapat mempengaruhi penurunan ASI. Yang ketujuh adalah ibu dapat mengenali tanda-tanda bayi lapar. Nah, tanda-tanda bayi lapar itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bagaimana sih tanda-tanda bayi lapar sehingga ibu sigap dan ibu segera dapat memberikan ASI. Yang katanya orang Jawa ngekjel. Jadi begitu dia dijejelin ASI atau dikasih susu atau disusukan atau dinenenkan, sehingga ibu harus memahami, oh ini artinya si bayi sudah lapar, oh ini artinya si bayi sedang memerlukan ASI, sehingga harus mengetahui atau mengenali tanda-tanda bayi ibu dalam kondisi yang perlu harus disusui. Yang kedelapan adalah menyusui bayi pada satu payudara dulu, dan kemudian setelah satu payudara selesai, nah baru bisa diganti ke payudara satunya. Artinya begini, pada saat ASI itu terproduksi oleh payudara, ya baik itu kanan dan kiri, jadi kita berikan dulu si bayi pada salah satu payudara, selesaikan dulu proses menyusuinya. Jadi pada proses menyusui, bayi mendapatkan ASI awal. ASI awal itu berisikan vitamin dan mineral, dan biasanya ini warnanya bening. Yang ini sering digadang-gadang oleh ibu-ibu atau orang tua bahwa ini ASInya nggak bagus nih karena ASInya bening, dan itu sangat keliru. Karena ASI yang pertama atau ASI di awal itu memang warnanya bening, yang karena berisikan vitamin dan mineral. Jadi bayangin aja ibu datang ke rumah, ya misalnya datang dari berpergian sampai rumah, ibu minum air bening, misalnya air yang segar gitu kan, karena haus dahaga. Nah itu ASI awal, ibaratnya untuk memberikan efek kesegaran, memberikan pengaruh, memberikan sensasi segar, dan untuk merehidrasi ya, untuk memberikan vitamin dan mineral, sehingga ibu memberikan sensasi lega gitu ya, karena di awal itu ibunya si bayi pinginnya segar dulu, jadi sehingga dia minumnya banyak. Nah, pada saat menit ke-15 sampai 20 menit ini akan terproduksi ASI akhir yang disebut dengan head meal. Head meal ini dianalogikan adalah ASI yang isinya lemak dan protein. Nah, ini adalah ASI yang memberikan efek kenyang. Jadi bayangin ibu datang ke rumah, ibu dari siang-siang misalnya pagi, misalnya siang datang, kemudian segera ke dapur karena panas banget ya, minumnya air putih dan melegakan gitu kan, tapi masih ibu belum selesai karena ibu masih lapar gitu, perutnya karena belum merasa penuh sehingga harus memakan sesuatu gitu. Nah, biasanya makan sesuatu yang mengenyangkan itu yang kandungannya protein dan lemak, misalnya santan, misalnya makanan protein. Nah, itu sama dengan ASI. Jadi di awal itu dia untuk melegakan dahaganya ya, jadi perlu adanya vitamin dan mineral yang biasanya dilihat ASInya itu bening, dan di akhir itu baru dia terdiri dari protein dan lemak, ini yang dapat mengenyangkan bayi. Jadi kalau misalnya ini sudah selesai disusukan pada satu payudara, sehingga hormon si prolaktin terproduksi untuk menyalurkan ASI lagi. Kalau misalnya ASI sudah terproduksi dengan baik dan tersalurkan dengan baik, nah ini akan terhindar dari bendungan payudara atau yang menyebabkan bengkak atau pembekan payudara, sehingga ASI yang terproduksi pun menjadi lebih banyak dan lebih
produktif ya, karena setelah misalnya ibu satu payudara bayinya belum merasa puas, baru silahkan boleh dipindah di payudara sebelahnya. Tapi kalau misalnya bayi sudah sampai puas pada satu payudara, misalnya sudah 15-20 menit sudah menyusui dan bayi sudah terlihat puas, nah silahkan menyusui dan diselesaikan pada satu payudara saja dan jangan buru-buru untuk mengganti pada payudara sebelahnya. Yang kesembilan adalah menyusui di malam hari. Nah, menyusui di malam hari ini sangat penting sekali ya ibu-ibu. Karena kenapa? Pada malam hari ini, prolaktin dan oksitosin itu terproduksi sangat banyak. Sehingga bayi itu sebenarnya pintar banget. Dari bayi baru lahir itu, kenapa dia siang dia tidur nyenyak, tenang, tetapi pada saat malam hari dia terbangun karena si bayi itu sudah ritmenya sudah diatur ya oleh tubuhnya, karena dia pada saat malam hari dia memerlukan permintaan yang lebih banyak untuk ASI, sedangkan ASI ini sudah diproduksi melimpah atau banyak di malam hari, sehingga dia terbangunlah di malam hari untuk mendapatkan ASI yang lebih adekuat untuk membangun otot tubuhnya, membangun otaknya, membangun jaringan tubuh lainnya, dan membangun massa otot untuk growth spurt atau perkembangan percepatan pertumbuhan bayi, sehingga dia dapat berkembang atau tumbuh sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan semestinya. Jadi jangan lewatkan menyusui pada malam hari. Kalau misalnya ibu kasihkan babynya dipakein diapers atau di pampers, ibu paling tidak memasang alarm setiap 2 jam harus bangun untuk memastikan ibu memberikan ASI di malam hari. Ya memang perjuangan banget gitu, emang ngantuk banget gitu, sebentar rasanya bangun, mimpi aja nggak sempet ya. Karena apa? Karena baby memang memerlukan asupan yang sangat banyak atau yang adekuat di malam hari untuk membangun massa otot tubuhnya, atau yang dikenal dengan istilah growth spurt atau percepatan pertumbuhan untuk kebutuhan tubuh si baby. Ya, jangan patah semangat, jangan kendor untuk menyusui di malam hari. Yang ke-10, nah ini nutrisi dan cairan. Nutrisi dan cairan ini sangat berperan, sangat penting pada saat proses menyusui. Nutrisi, ibu dianjurkan untuk menambah asupan karbohidratnya, proteinnya, lemak dan vitamin mineral serta seratnya pada saat proses menyusui. Jadi, karena pada saat proses Nah, yang ke-10 adalah yang sangat penting adalah nutrisi dan cairan. Nutrisi ini sangat diperlukan sekali pada saat proses menyusui. Jadi, asupan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serta lemak sangat diperlukan pada saat proses menyusui. Dan biasanya ibu-ibu juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya pada saat proses menyusui untuk pemulihan tenaga, pemulihan pasca
pas melahirkan dan pada masa nifas, kemudian memerlukan asupan yang tentunya 2 kali lipat karena menyusui adalah menyusui memenuhi kebutuhan 2 orang, yaitu untuk ibu dan si bayi. Dan jangan lupa juga untuk tetap mengkonsumsi suplemen vitamin yang bisa ibu teruskan pada saat proses hamil dan dapat diteruskan pada saat proses menyusui, karena vitamin suplemen tersebut sangat diperlukan untuk mendukung produktivitas ASI dibentuk oleh tubuh. Karena dengan demikian vitamin-vitamin seperti asam folat, kemudian kalsium, vitamin D, vitamin B itu bisa diibu konsumsi lanjutan sampai dengan ASI eksklusif sampai 6 bulan ke depan untuk dapat meningkatkan produksi ASI yang dapat menunjang produktivitas ASI di dalam tubuh ibu untuk memenuhi kebutuhan ASI pada si baby. Dan cairan, tentunya cairan jangan lupa, karena 70% ASI itu dibentuk oleh cairan. Cairan itu ibu dapat bisa dari air mineral, kemudian bisa dapat dari buah sari jus ataupun dari makanan atau yang berbentuk cair, karena 70% ASI itu terbentuk dari cairan. Jangan lupa untuk konsumsi air mineral minimal 3 liter ya, 3 liter selama sehari untuk proses menyusui, karena ASI terbentuk oleh cairan. Jangan sampai ibu dehidrasi. Jadi diukur ya dengan menggunakan gelas atau botol ukur bahwa minimal ibu dapat mengkonsumsi cairan 3 liter atau 2 botol besar ya, 2 botol besar minuman yang bisa ibu konsumsi dan wajib untuk dipenuhi selama seharian dalam proses menyusui. Jangan lupa juga sebelum menyusui minum air hangat, dan setelah menyusui juga ibu tetap melakukan pemenuhan cairan dengan mengkonsumsi air mineral ataupun jus buah-buahan atau yang lainnya. Jangan lupa untuk tetap memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan selama proses menyusui. Semangat ibu-ibu yang sedang menyusui, semoga dapat melakukan proses ASI eksklusif secara lancar dan nikmat, dan semoga ini dapat bermanfaat untuk ibu semuanya. Salam.